Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Gusdangga, NIM 2442337. Baiklah, saya ingin menjelaskan tugas pendidikan kewarganegaraan. Untuk soal nomor 1, yaitu bagaimana demokrasi dapat menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Apakah demokrasi cukup dipahami sebagai kebebasan mayoritas untuk menentukan arah politik atau harus disertai perlindungan terhadap hak minoritas? Jelaskan dengan mengaitkan konsep bangsa, demokrasi, toleransi, kesetaraan warga negara, dan HAM. Baiklah, saya ingin menjelaskan dulu soal nomor 1. Bangsa Indonesia itu dibangun dari banyak perbedaan, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, sampai pandangan politik. Dalam negara demokrasi, perbedaan itu harus jadi kekuatan untuk mempersatukan masyarakat, bukan malah bikin perpecahan. Tapi kenyataannya perbedaan identitas sering dipakai buat kepentingan politik. Jadi muncul konflik, diskriminasi, bahkan saling benci antar kelompok. Karena itu demokrasi punya peran penting membuat menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Menurut saya, demokrasi nggak cukup kalau cuman dimaknai sebagai kebebasan mayoritas buat menentukan arah politik negara. Kalau suara mayoritas dipakai seenaknya tanpa melindungi kelompok minoritas, nanti bakal muncul ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Jadi semua warga punya hak yang sama tanpa melihat agama, suku, atau budaya. Jadi konsep bangsa Indonesia sendiri bukan dibangun karena semua orang mempunyai identitas yang sama, tapi karena adanya kesadaran buat hidup bersama dalam satu negara. Hal itu bisa kita lihat dari semangat Sumpah Pemuda, semboyan Tunggal Ika. Walaupun masyarakat Indonesia berbeda-beda, tetap punya satu tujuan yang sama, yaitu menjaga persatuan, membangun negara bersama-sama, karena itu sikap toleransi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Salah satunya HAM juga punya hubungan yang erat dalam demokrasi. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan suara dan punya hak juga untuk beragama dan mendapatkan perlakuan yang adil. Negara wajib melindungi hak tersebut supaya nggak ada kelompok yang merasa tertindas atau dibeda-bedakan. Jadi demokrasi itu bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga soal keadilan, toleransi, dan perlindungan hak semua warga negara. Jadi tadi itu soal nomor 1, semoga terjawab. Dan untuk soal nomor 2, soalnya yaitu negara memiliki kewenangan untuk membuat aturan, menjalankan pemerintahan, menjaga keamanan dan negara hukum dan menegakkan hukum. Namun dalam negara demokrasi, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara semena-mena. Kekuasaan hukum diawasi oleh rakyat dan diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia. Di analisislah mengapa negara demokrasi tidak boleh hanya kekuatan secara kekuasaan, tapi juga harus adil dalam memperlakukan warga negaranya. Dalam jawaban Anda, jelaskan hubungan antara kekuasaan negara, partisipasi rakyat, penegakan hukum, kebebasan sipil, dan perlindungan HAM. Nah, itu soal nomor 2, mari kita jawab. Di soal nomor 2 itu, dalam negara demokrasi, negara memang punya kekuasaan buat bikin aturan, menjalankan pemerintah, menjaga keamanan, dan
menegakkan hukum. Tapi kekuasaan itu nggak boleh dijadikan jalan secara semena-mena, karena tujuan utama negara adalah melindungi rakyat, menciptakan keadilan. Maka dari itu negara demokrasi nggak cukup cuman kuat dalam kekuasaan, tapi juga harus adil kepada semua negara. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Kenapa? Supaya pemerintah nggak menyalahgunakan kewenangannya seperti kekuasaan semena-mena. Semua tindakan pemerintah harus sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, rakyat juga punya hak mengawasi jalannya pemerintahan lewat pemilu, kritik, atau menyampaikan pendapat. Dengan adanya partisipasi rakyat, pemerintah jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan. Terus penegakan hukum juga harus dilakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan orang. Nah, jadi hukum nggak boleh tajam ke bawah, tapi harus tumpul ke atas. Salah. Hukum nggak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dari itu semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum, baik pejabat maupun rakyat biasa. Kalau hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat bakal percaya sama negara dan kehidupan jadi lebih baik dan tertib. Selain itu, kebiasaan sipil seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers juga harus dijaga. Dalam demokrasi, kritik dari masyarakat itu penting sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Negara itu nggak boleh membungkam rakyat yang menyampaikan pendapat. Jadi bisa disimpulkan kalau demokrasi harus mengutamakan keadilan, hukum, partisipasi rakyat, dan perlindungan HAM dalam menjalankan kekuasaan. Terus lanjut, semoga soal nomor 2 ini terjawab. Lanjut soal nomor 3 ya. Analisislah apakah negara cukup dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan atau harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikan argumen Anda dengan mengaitkan konsep negara, kekuasaan, kewarganegaraan, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Mari kita jawab soal nomor 3. Jadi masih secara teori, negara punya unsur rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Tapi dalam kenyataannya, negara kita itu nggak cukup cuma dipahami sebagai organisasi yang punya kekuasaan. Negara juga harus dipahami sebagai alat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kalau negara cuma fokus sama kekuasaan, pemerintah bisa bertindak seenaknya dan melupakan kepentingan rakyat. Padahal tujuan negara itu kan sama, menciptakan keamanan, ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu negara harus dipakai untuk membantu rakyat, bukan cuma mempertahankan jabatan atau kekuasaan pemerintah. Kita sebagai warga negara, rakyat juga punya hak dan kewajiban. Rakyat punya hak buat mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang layak. Jadi di sisi lain, pemerintah punya tanggung jawab buat memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan keadilan. Jadi hubungan negara dan rakyat itu saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Jadi untuk di Indonesia sendiri, tujuan negara sudah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi hal itu menunjukkan kalau negara Indonesia bukan cuma organisasi kekuasaan, tapi juga alat buat menciptakan tujuan bersama. Karena pemerintah itu harus
menjalankan kekuasaan dengan adil dan bertanggung jawab supaya masyarakat bisa hidup aman dan sejahtera. Terus semoga soal nomor 3 ini bisa terjawab juga ya Pak. Mari kita jawab soal nomor 4. Nah, soalnya itu analisislah mengapa suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai bangsa. Dalam jawaban Anda, jelaskan apakah bangsa Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bangsa yang terbentuk karena kesamaan identitas primordial atau karena kesepakatan politik dan sejarah bersama. Sertakan contoh konkret dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Jadi dari soal tadi, suatu kelompok masyarakat bisa disebut bangsa kalau memiliki kesadaran buat hidup bersama, punya pengalaman sejarah yang sama, cita-cita yang sama, dan keinginan buat tetap bersatu. Jadi bangsa nggak selalu terbentuk karena kesamaan ras, agama, bahasa, atau wilayah. Yang paling penting adalah adanya rasa persatuan dan tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi menurut saya bangsa Indonesia itu lebih cocok dipahami sebagai bangsa yang terbentuk karena kesepakatan politik dan sejarah bersama. Karena kesamaan identitas primordial itu, Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Walaupun begitu, masyarakat Indonesia tetap bisa bersatu karena punya pengalaman dijajah dan punya cita-cita yang sama untuk merdeka dalam hidup dalam satu negara. Jadi kesadaran sebagai bangsa Indonesia bisa kita lihat dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun, kalau nggak salah itu tahun 1928. Jadi selain itu Pancasila juga jadi dasar pemersatu karena mampu menerima keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia berdiri bukan karena satu suku atau satu agama saja, tapi karena adanya kesepakatan buat hidup bersama dalam keberagaman. Contoh nyatanya itu seperti bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya masyarakat yang tetap gotong royong walaupun berbeda suku dan agama. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga menunjukkan kalau bangsa Indonesia dibangun atas kesadaran bersama. Jadi bisa kita simpulkan kalau Indonesia itu lahir dari sejarah perjuangan persatuan dan cita-cita yang sama untuk hidup damai dalam keberagaman. Jadi cukup situ jawaban dari soal-soal UTS kewarganegaraan, semoga terjawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.